Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala qulubal mu'minina wal mu'minat bahjatan wa masruran bittiba'in nabiyil mursalin tabshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi جعل الجنة ضيافة الكبرى وله الأمر بالتوبات صادقات باطنا وظاهرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمر لأمتي عن التخافت قبيحا وزورا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي كانوا لبعضهم ظهيرا. أما بعد أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من التقوى وقد خاب من طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المؤمنون حفظكم الله. Marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seoptimal mungkin menjalankan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang menjadi larangannya serta dengan penuh cinta menjalankan semua sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan hingga pada saat ini kita kembali dapat melaksanakan kefarduan sholat Jumat secara berjamaah di masjid ini. Kemudian sholawat dan salam harus selalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau dan berkumpul bersama beliau di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih berada di bulan kelahiran manusia mulia, bulan Maulid atau Rabiul Awal, yang mana hampir di seluruh penjuru dunia melakukan perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan ini dilakukan atas dasar kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di Indonesia, khususnya di negeri kita, khususnya di Kota Palangkaraya. Berbagai macam kebiasaan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membaca Maulid Habsyi, dibai, berzanzi, diiringi dengan menjamu atau membagikan makanan, hingga melakukan tabligh akbar seputar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ceramah mengenai sirah nabawiyah. Lalu apakah setelah berlalu bulan Rabiul Awal juga peringatan tersebut? Tidak, hadirin yang mulia. Eksistensi dan tidak. Hadirin yang mulia, eksistensi dari pelayan Maulid Nabi Muhammad SAW lebih daripada itu, yakni tertanamnya perasaan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, perasaan rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Perayaan Maulid sejatinya adalah ungkapan dari perasaan senang atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Sebuah riwayat yang disampaikan oleh Habib Umar Al-Hafiz kepada guru kita, Guru Ilham Humaidi, dikatakan, "Qad basyarat Suwaibatun Aba Lahabin ataqaha farhana." Tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Suwaibah budaknya Abu Lahab menyampaikan kabar ini kepada tuannya Abu Lahab. Dikatakan kepadanya, "Telah lahir keponakanmu, anak Abdullah, seorang laki-laki yang gagah dan sangat tampan, wahai Abu Lahab." Saking gembiranya, saking senangnya Abu Lahab atas kelahiran keponakannya seorang laki-laki, maka dia memerdekakan budaknya Suwaibah karena membawa kabar gembira tersebut. La yansakha likuna laha wa midal hadithi atana. Allah tidak pernah melupakan kegembiraan
Allah tidak pernah melupakan kesenangan. Allah tidak pernah melupakan rasa ingungnya Abu Lahab atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga setiap malam Senin Abu Lahab didispensasi atau tidak diazab. Lalu kata Habib Umar, hadza 'alal kuffar. Ini terhadap orang-orang kafir. Lantas bagaimana sekiranya terhadap kita yang umatnya yang begitu senang dan bahagianya melakukan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh setiap umatnya. Oleh sebab itu, kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahui sirah Nabi Nabawiyah. Sebab bagaimana kita bisa cinta jika kita tidak kenal? Salah satu pembuktian dari cinta adalah melaksanakan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kita mendapatkan syafaat beliau jika kita tidak mencintainya, yang mana di hari itu di padang mahsyar yang begitu panas seakan-akan matahari di atas kepala, maka syafaat Rasulullah adalah sebuah kebahagiaan. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Bahkan Al-Habib Ali Al-Jubri mengatakan salah satu cara agar dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi setelah bersolawat adalah dengan ta'zim bi sunnati, yaitu mengagungkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya melaksanakan dengan penuh cinta semua sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita pelajari sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau saat makan dan minum menggunakan tangan kanan. Makan dan minum beliau tidak secara berdiri, namun dengan berduduk. Beliau masuk WC dengan kaki kiri yang sebelumnya berdoa, keluar WC kaki kanan. Beliau sallallahu alaihi wasallam kencing atau membuang air kecil duduk tidak berdiri, apalagi di pinggir jalan. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan anggap remeh sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dalam satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang kecil di situ ada kebaikan yang amat luar biasa. Maka apabila kita melaksanakan sunnah Rasulullah ini semampu kita selama seharian penuh, maka hari-hari kita penuh dengan ibadah. Hal yang mubah menjadi sunnah, bayarkan saja. Hal yang dianggap kotor seperti buang air besar, namun kita melaksanakannya sebagaimana yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tadi bernilai pahala di sisi Allah karena kita mencontoh kebiasaan dari kekasihnya. Ini adalah pembuktian cinta. Setelah kita bersolawat, maka kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-ta'alluq bi qudrati, rasa tersambung diri terhadap hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya kalau sehari tidak bersolawat ada perasaan sedih dan perasaan hilang. Rasanya jika melaksanakan sunnah Rasulullah hati begitu senang, maka hati kita sudah terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan khutbah singkat ini kita mendapatkan taufik dan hidayah serta syafaat untuk bisa selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan segala sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul basir.